Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Widya Putri dengan NIM 2408057425 dari program studi S1 Manajemen kelas 2024C. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah perilaku organisasi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja ke materi yang akan saya paparkan ya. Baik, uh, di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi dari mata kuliah perilaku organisasi tentang persepsi dan pengambilan keputusan individu. What is perception? Nah, apa sih persepsi itu? Pengertian persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menafsirkan informasi dari lingkungan untuk memberi makna pada apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan. Dalam organisasi, persepsi sangat penting karena perilaku seseorang lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi terhadap realitas daripada realitas itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi ini ada 3 faktor utama ya teman-teman. Yang pertama ada faktor dalam diri perceiver atau individu, yakni sikap, motif, minat, pengalaman, dan juga harapan. Yang kedua, faktor dalam target to object atau orang yang diamati. Bisa ukuran, gerakan, suara, latar belakang objek, kedekatan, dan juga kemiripan. Yang ketiga, ada faktor situasi, yakni kondisi lingkungan seperti waktu, tempat, dan konteks sosial saat persepsi itu terjadi. Slide selanjutnya ada persepsi terhadap orang atau person perception. Dalam organisasi, individu sering menilai orang lain, misalnya atasan menilai bawahan atau sebaliknya. Penilaian ini sering dipengaruhi oleh proses persepsi yang tidak selalu objektif sehingga dapat menimbulkan kesalahan penilaian. Next, ada teori atribusi atau attribution theory. Teori atribusi ini menjelaskan bagaimana seseorang menafsirkan penyebab perilaku orang lain. Nah, penyebab perilaku ini dibagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal. Internal itu kepribadian, kemampuan, juga usaha. Sedangkan eksternal itu situasi, tekanan, dan juga lingkungan. Penilaian atribusi sendiri dipengaruhi oleh 3 hal. Ada konsistensi, yang kedua kekhasan, yang ketiga konsensus. Pada selesainya ada jalan pintas dalam menilai orang atau perceptual shortcuts. Beberapa bias persepsi yang sering terjadi ada selective perception, yaitu memilih informasi tertentu, ada halo effect, yakni kesan awal mempengaruhi penilaian keseluruhan. Yang ketiga, contrast effect, yakni perbandingan dengan orang lain. Yang keempat, stereotyping atau menggeneralisasi kelompok. Dan terakhir ada self-fulfilling profesi, yakni harapan yang memengaruhi hasil. Baik, selanjutnya ada hubungan persepsi dengan pengambilan keputusan individu. Persepsi memengaruhi bagaimana seseorang mendefinisikan masalah, menilai alternatif, dan memilih solusi. Karena itu, keputusan yang diambil seringkali bersifat subjektif dan tidak sepenuhnya rasional. Dan di sini ada model pengambilan keputusan. Nah, ini itu terdapat 3 pendekatan utama. Yang pertama ada model rasional atau rational decision making model, yakni mengasumsikan individu memiliki informasi lengkap dan memilih alternatif terbaik. Yang kedua ada bounded rationally, yakni menyatakan bahwa keterbatasan informasi dan kemampuan membuat individu memilih solusi yang cukup baik. Dan yang terakhir ketiga, yaitu intuisi, keputusan yang dibuat berdasarkan pengalaman dan perasaan tanpa analisis yang mendalam. Selanjutnya ada bias dan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan sering dipengaruhi oleh bias seperti overconfidence, unshoring bias, confirmation bias, availability bias, dan escalation of commitment. Bias ini dapat menyebabkan keputusan yang tidak optimal. Nah, selanjutnya pengaruh individu dan organisasi terhadap keputusan. Keputusan itu dipengaruhi oleh perbedaan individu serta kepribadian, nilai dan gaya berpikir, serta kendala organisasi seperti aturan, budaya, sistem penghargaan, dan tekanan waktu. Nah, slide
Selanjutnya ini tuh saya menyediakan studi case yang berhubungan dengan materi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, saya mengambil dari perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia atau yang kita kenal Bank BRI. Nah, latar belakangnya, PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero Tbk merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang fokus pada pembiayaan sektor mikro dan UMKM. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, analis kredit memiliki peran penting dalam menentukan apakah pengajuan kredit layak disetujui atau tidak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada analisis yang objektif karena menyangkut resiko keuangan bank. Di salah satu kantor cabang terdapat perbedaan pola persetujuan kredit. Pengajuan dari pemilik toko modern lebih sering disetujui dibandingkan pedagang pasar tradisional. Namun, setelah dilakukan evaluasi, ternyata tingkat kredit bermasalah justru lebih tinggi pada kelompok toko modern. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh analis kredit. Setelah itu, di slide ini, mari kita analisis berdasarkan konsep persepsinya. Dalam kasus ini, analis kredit lebih dipengaruhi oleh persepsi terhadap tampilan usaha dibandingkan data objektif. Toko modern dianggap lebih profesional sehingga lebih mudah disetujui, meskipun faktanya tingkat kredit bermasalah justru lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan lebih dipengaruhi persepsi daripada realitas. Selanjutnya, menganalisis berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi persepsi. Nah, persepsi analis kredit dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada faktor individu, yaitu pengalaman dan keyakinan pribadi yang membuat analis menganggap usaha modern lebih layak. Yang faktor yang kedua yaitu faktor target, di mana tampilan toko modern yang rapi dan profesional memberi kesan lebih kredibel dibanding pedagang pasar. Dan faktor yang ketiga yaitu faktor situasi, seperti tekanan target dan keterbatasan waktu yang mendorong analis mengandalkan kesan awal. Ketiga faktor ini tuh membentuk keputusan kredit yang tidak sepenuhnya objektif. Slide selanjutnya yang menganalisis berdasarkan perceptual shortcuts atau bias persepsi. Ada stereotyping, yaitu menggeneralisasi bahwa pedagang pasar tradisional lebih beresiko hanya karena jenis usahanya, tanpa melihat data keuangan secara mendalam. Selanjutnya ada halo effect. Karena toko modern terlihat profesional, seluruh aspek usahanya dianggap baik, termasuk kemampuan membayar kredit. Dan yang terakhir ada confirmation bias. Analis cenderung mencari dan menekankan informasi yang mendukung keyakinannya bahwa toko modern lebih layak sambil mengabaikan tanda-tanda resiko. Slide selanjutnya yaitu menganalisis berdasarkan teori atribusi atau attribution theory. Teori atribusi menjelaskan bagaimana seseorang menilai penyebab suatu hasil. Dalam kasus ini, gagal bayar pada toko modern cenderung dianggap karena faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Sedangkan pada pedagang pasar dikaitkan dengan faktor internal seperti kemampuan manajerial. Perbedaan penilaian ini menunjukkan adanya bias atribusi yang mempengaruhi objektivitas analis kredit. Nah, slide selanjutnya menganalisis berdasarkan model pengambilan keputusan. Seharusnya keputusan kredit mengikuti model rasional. Namun, dalam kasus ini yang kita bahas, terlihat lebih mencerminkan bounded rationally, yaitu keterbatasan informasi, waktu, atau kemampuan analisis yang membuat analis memilih alternatif yang dianggap cukup baik berdasarkan persepsi awal. Akibatnya, keputusan tidak sepenuhnya didasarkan pada evaluasi resiko yang menyeluruh. Dampak organisasinya, jika pola keputusan berbasis persepsi ini terus terjadi, maka dampaknya dapat merugikan organisasi. Risiko kredit bermasalah dapat meningkat, kualitas portofolio pinjaman menurun, dan terjadi ketidakadilan dalam akses pembiayaan bagi pelaku usaha tertentu. Selain itu, dalam jangka panjang, hal ini dapat mengaruhi stabilitas keuangan cabang serta reputasi bank sebagai lembaga yang objektif dan profesional dalam mendukung sektor UMKM itu sendiri.
Dan yang slide terakhir ini kesimpulannya, berdasarkan materi perilaku organisasi, masalah utama dalam studi kasus ini terletak pada dominasi persepsi subjektif dalam kasus pengambilan keputusan kredit. Faktor individu, karakteristik target, situasi organisasi, serta bagaimana bias kognitif berperan dalam membentuk keputusan yang tidak sepenuhnya rasional. Hal ini menunjukkan pentingnya sistem evaluasi yang lebih objektif dan berbasis data agar keputusan organisasi tidak terdistorsi oleh bias persepsi. Oke, sekian dulu materi penjelasan yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.